Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa fi fadlihi tanzilur rahmat wa bi afahihi turfa'ud darajat nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Islamku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap istiqomah dalam belajar agama. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita melanjutkan serial kajian singkat dari salah satu kitab hadis yang luar biasa manfaatnya, yaitu Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, khusus dalam bab-bab fikih. Kita belajar langsung dari sabda Nabi Muhammad SAW supaya kita bisa memahami syariat dari sumbernya yang murni dan terpercaya. Semoga kajian ini bisa membawa manfaat, menambah ilmu, dan menjadi jalan kita semua untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadis yang ke-21 dalam bab membasuh sepatu khuf. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dahulu aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu perjalanan. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Lalu aku bermaksud untuk melepas sepasang sepatu khufnya. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Biarkanlah, jangan dilepas, kata Rasul kepada Mughirah. Jangan dilepas kedua sepatunya, karena aku telah memasukkan kedua kakiku ke dalam dua khuf itu dalam keadaan suci. Lalu beliau pun mengusap di atas keduanya, yaitu kedua khufnya. Hadis ini berkaitan dengan khuf. Apa itu khuf? Khuf itu adalah sepatu yang digunakan tentunya pada kaki yang tingginya itu hingga menutupi mata kaki. Mungkin seperti kaos kaki, tapi dibuat untuk digunakan di jalan. Khuf itu banyak jenisnya, bisa terbuat dari kulit, bulu wol, kulit unta, kapas, dan sebagainya. Ada juga para ulama yang dikatakan khuf juga ketika tingginya itu di bawah mata kaki. Yang penting khuf itu dipersamakan dengan sepatu. Ada hukum khusus tentang khuf ini. Zaman dahulu untuk menggunakan khuf ini membutuhkan effort atau membutuhkan usaha yang cukup. Ditambah di zaman dahulu itu ketika sedang safar itu jarang membuka khuf karena dia nggak masuk ke dalam suatu ruangan, suatu gedung seperti yang kita hadapi saat ini. Maka Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk memberikan keringanan kepada para umatnya, yaitu ketika kita melaksanakan sholat musafir, maka kita diperbolehkan ketika berwudu pada saat bagian kakinya itu tidak dilepas dulu kemudian dicuci, tapi hanya cukup untuk mengusap bagian atasnya saja, tidak bagian bawahnya, hanya bagian atasnya. Dan juga tidak perlu mengusap bagian belakang, yaitu tumit, apalagi dan bagian bawahnya. Jadi hanya punggung sepatu saja. Kemudian ada batasan waktu, bukan hanya bagi musafir. Kalau musafir itu boleh melakukan hal seperti ini ketika berwudu, yaitu dengan mengusap khuf bagian atas, yang kanan, yang kemudian yang kiri,
Untuk musafir itu 3 hari 3 malam. Hari keempatnya dia harus membukanya. Kemudian bagi yang bermukim itu hanya 1 hari 1 malam. Tapi syaratnya adalah ketika akan memasukkan kaki kita ke khuf, posisinya kita sudah berwudu. Dan ini merupakan isyarat syariat bahwa ketika kita menggunakan sepatu harus selalu dalam keadaan suci. Biar apa? Biar bisa mendapatkan privilege untuk mengusap khuf bagian atas. Kalau tidak seperti itu, berarti kita harus buka dulu. Nah, kemudian ini juga dipersamakan dengan perban. Jadi perban itu berada di tempat-tempat yang kita harus membasuhnya, seperti di kaki, di tangan, maka kita cukup hanya untuk mengusapnya. Dan ini juga dipersamakan dengan jabiroh. Jabiroh itu seperti gips atau hal-hal yang sejenisnya. Kita pun boleh mengusapnya baik pada saat kita memiliki hadas kecil maupun hadas besar. Meskipun pada saat kita memasangnya atau dipasangnya itu dalam keadaan tidak suci. Ya karena misalkan operasi kita nggak tahu karena kita tidak sadar, pingsan, kemudian pada saat bangun sudah digips. Kita nggak mungkin meminta untuk dibukanya kembali agar wudhu dulu. Karena memasang gips itu kan darurat. Sehingga ketika mengusapnya adalah suatu keharusan. Hadis yang ke-22, An Hudzaifah bil Yaman. An Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Dari Hudzaifah bin al-Yaman, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, dia berkata, Kuntu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabala, lalu beliau kencing, watawaddo, dan berwudu, wa masaha ala khuffaihi, lalu beliau mengusap sepasang khufnya. Mukhtasar, ringkasan. Hadis ini memberikan data tambahan kepada kita bahwa mengusap khuf ini dalam kondisi ketika kita akan melakukan wudu. Kalau misalkan kita dalam hal tidak berwudu, itu maka sebenarnya buat apa melakukan hal ini? Maka dalam hadis yang ke-22 ini memberikan tambahan informasi bahwa di hadis 21 memang tidak dijelaskan apakah ini tuh dalam keadaan wudu atau apa. Hanya menjelaskan tentang khufnya saja. Nah, di hadis 22 ini memberikan informasi tambahan bahwa mengusap khuf itu dalam kondisi ketika kita akan berwudu. Itu tambahan informasi yang pertama. Tambahan informasi yang kedua adalah dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu mengusap sepasang khufnya ketika beliau memiliki hadas kecil. Bahwa di sini kan dikatakan fabala, lalu beliau kencing, watawaddo, dan berwudu. Kemudian pada saat berwudu pada bagian kakinya, wa masaha ala khuffaihi, beliau sallallahu alaihi wasallam itu hanya mengusap sepasang khufnya. Sehingga kita lebih yakin bahwa khuf itu urutannya adalah pada saat bagian kaki. Jadi bukan berarti ketika wudu kita mendahulukan bagian kaki. Urutan wudunya tetap sama. Dari mulai mencuci tangan, berkumur, membasuh wajah, sama sampai akhirnya di bagian kaki, itu yang berbeda. Kenapa dijelaskannya hanya bagian kaki saja? Ini menandakan bahwa selain yang bagian kaki itu sifatnya sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.